Assalamualaikum Pak Marta. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya Pak. Mangga. Nih Pak, nih kita nih kebetulan lagi ada tugas nih Pak, tugas CGP itu mewawancara kepala sekolah. Nah, mohon kesediaannya ya Pak, bantu kami ya Pak. Insyaallah Ya, sedapat yang saya bantu, mudah-mudahan kasih. bisa ngebantu. Nih, baik Pak. Ini Pak, selama ini gimana ya Pak caranya Bapak membedakan atau mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah yang menjadi dilema etika atau burukan moral? Ya, biasanya kesiswaan itu eh, kondisi kasus di kesiswaan tuh tiap hari biasanya ada walaupun itu kecil gitu ya. Tapi kemarin-kemarin ini ada masalah yang lumayan besar. Biasanya memang terjadi perbedaan pendapat antara teman-teman di lapangan. Tapi fokus kita tetap di peraturan tata tertib sekolah. Nah, itu pun ada tahapan-tahapannya terhadap kasus itu. Dari sudut pandang mana kita bisa melihat. Nah, untuk meramu menjadi satu keputusan sekolah terutama, kami biasanya banyak melibatkan komponen-komponen yang ada di sini, terutama BK, kemudian kepala jurusan, karena ini SMK kan ya, dan wakasek kesiswaan, dan orang tua, seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi intinya melibatkan banyak pihak lah ya Pak ya. Betul, Biar nggak pengambilan putusannya nggak sepihak gitu. betul. Nah ini lagi nih Pak, selama ini gimana ya Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu loh Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Kalau kami tidak melihat kesalahan dan tidak melihat kebenaran. Kalau kami melihat bagaimana sekolah ini kondusif, kemudian apa namanya, dua kepentingan itu sama-sama terakomodir. Frame-nya adalah kepentingan sekolah, bukan kepentingan kepala sekolah, bukan kepentingan jurusan tertentu, bukan kepentingan guru itu, bukan kepentingan orang tua, tapi bagaimana sekolah ini bisa mengakomodir semua kepentingan itu. Ya tahapannya biasanya gitu, kalau ada dua pendapat berbeda atau tiga pendapat berbeda atau banyak pendapat berbeda, kami biasanya duduk satu meja, satu ruang di sini. Biasanya kami kumpulkan beberapa kepentingan tersebut. Nah, kami sama-sama diskusikan dengan cara bagaimana kepentingan pertama apa, keinginan, kemudian masalahnya dan solusinya. Kemudian kepentingan kedua juga begitu. Kita semua berikan ruang mereka untuk memberikan banyak solusi atau banyak permasalahan. Nah, dari situlah kami ngambil konklusi yang sama-sama tidak berpihak pada dua itu. Dan kami juga memberikan arahan pada dua kepentingan itu, bagaimana masalah ini atau kepentingan ini sama-sama kita wujudkan dengan kondisi sekolah yang kondusif gitu kan. Dan kami sekolah tidak memihak pada dua kepentingan itu atau tiga kepentingan itu. Alhamdulillah sih mereka mereka menerima itu, sehingga nanti kalau ada ekses dari kepentingan masing-masing atau ekses daripada kepentingan yang kita akomodir misalkan gitu terhadap sekolah, mereka siap backup. Jadi semua kepentingan sekolah, semua tujuan sekolah, semua bantuan sekolah untuk kepentingan sama-sama dengan konsekuensi yang bersama sehingga keputusan itu bisa keluar gitu. Jadi bukan berarti saya memihak kepada kepentingan tertentu, tidak. Dan bagaimana kepentingan itu apabila nanti dari kepentingan dua itu atau tiga itu kita ambilkan solusi, bagaimana solusi itu tidak memberikan akses kepada siapapun, kepada orang tua, kepada sekolah, kepada dua kepentingan itu, pada wali kelas, pada kepala program dan seterusnya. Jadi meminimalisir kemungkinan ekses, meminimalisir kemungkinan bentrok atau konflik Baik seperti itu. Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi dapat saya simpulkan, berarti pihak sekolah sini ya untuk mengakomodir semua kebutuhan ya, kepentingan yang tujuannya untuk supaya kondisi sekolah supaya lebih kondusif gitu ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian tadi saya sudah dapat langkah-langkah atau prosedur yang Bapak sampaikan tadi ya, step by step gitu ya Pak ya, dari mulai ya wali kelas ke siswaan
tim manajemen lainnya juga ikut terlibat atasnya Pak ya, dan orang tua. Baik Pak, kemudian yang saya tanyakan lagi, hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, biasanya kalau saya sih tidak melihat terjadinya insiden atau kasus. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir kasus atau insiden. Jadi makanya setiap pagi secara rutinitas kami melakukan pembiasaan di sekolah. Contoh saya misalkan setiap pagi menyambut kedatangan anak-anak di depan gerbang gitu kan. Terus menyapa dan memberikan semangat mereka untuk belajar, dan itu nanti juga petugas piket dan ada beberapa pengurus OSIS dan guru-guru tertentu atau wakasek yang kami juga arahkan juga untuk menyambut mereka. Jadi berharap teladan dari kita dan kedisiplinan yang diberikan oleh teman-teman guru dan anak-anak pengurus OSIS misalkan, itu bisa memberikan kebaikan buat dia. Pertama itu teladan. Yang kedua, biasanya kami juga mengadakan rapat rutin bulanan atau rapat rutin per 3 bulan, terutama untuk wali kelas, atau rapat rutin awal tahun. Di situ juga kami memberikan pembinaan kepada guru-guru mata pelajaran, wali kelas, kepala program, pada jurusan, untuk juga bagaimana bisa membina anak-anak, menerapkan kedisiplinan, dan juga memberikan teladan juga pada anak-anak. Kemudian yang ketiga, kalaupun nanti ada masalah, nah sebisa mungkin diterapkan dulu di jurusan masing-masing. Karena ini ada ada orang tua jurusan lah bahasa saya itu. Sebisa mungkin jurusan itu tanganin dulu, panggil wali kelas, dicari informasi latar belakang masalah itu, kira-kira kecil atau besar, kira-kira eksesnya bagaimana. Nanti wali kelas atau guru program, guru kepala program itu baru nanti dia akan diskusi dengan kesiswaan. Kalau emang dia masih belum bisa memberikan solusi, kayaknya ini berat atau ringan. Kalau ringan sih mungkin kemungkinan wali kelas dan kepala program cukup. Paling nanti laporan ke koordinasi ke BK misalnya. Tapi kalau kira-kira berat, baru nanti ke siswa. Jadi tahapannya sebelum ke kepala sekolah memberikan keputusan, step-step itu kalau memang sudah selesai nggak nyampe ke kepala sekolah. Tapi kalau kira-kira berat dan eksesnya luar biasa, baru nanti kita sama-sama berembuk namanya diskusi. Tahapan-tahapan itu dari secara koordinasi kita dilakukan. Alhamdulillah sih selama ini fine saja, iya, alhamdulillah gitu. Baik Pak, jadi dapat saya simpulkan tadi itu untuk supaya efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, dapat saya simpulkan pertama, langkah-langkahnya pertama tadi adalah memberikan teladan yang baik, Teladan, yaitu dari pihak sekolah, guru, kepala sekolah, pun OSIS gitu. Yang kedua adalah pembinaan terhadap guru-guru yang kita lakukan per 3 bulan. Yang ketiga penyelesaian permasalahan bertahap ya. Baik, Pak. Nah ini Pak, berikutnya lagi nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya biasanya kalau sebelum itu terjadi, biasanya sebelum kita sama-sama diskusi di ruangan ini ya, atau bersama saya lah gitu. Biasanya mereka mempunyai pendapat sendiri-sendiri tuh, ya kan. Jadi versi si A seperti ini, versi si B seperti ini, dan dari jurusan misalnya step by step itu ya, dari step jurusan atau wali kelas itu biasanya ada perbedaan gitu kan. Kemudian dari step ke kesiswaan atau ke BK juga ada perbedaan. Nah perbedaan itu nggak ketemu atau konflik makin besar, baru nanti biasanya satu ruang di sini untuk ketemu semua. Dan alhamdulillah selama ini kalau sudah di sini nih, sudah di level sekolah, alhamdulillah tuh biasanya sudah reda itu. Bahkan kami sambil bercanda-bercanda, sambil ketawa, walaupun persuasif lah ya Pak, persuasif, dan semua yang menurut saya secara umum, semua yang dilakukan secara kebersamaan, menurut saya hasil akan baik dibanding mereka sendiri-sendiri bekerja dan bergerak. Justru nanti pergerakan itulah yang jadi gesekan. Alhamdulillah selama ini fine saja gitu. Mudah-mudahan seterusnya bagus. Baiklah. Nah, ini lagi Pak. Nah, seandainya nih Pak, gimana nih Bapak kalau Bapak memiliki ini enggak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu Pak untuk menyelesaikannya? Apakah dalam bentuk prosedur atau seperti apa ya kira-kira yang Bapak lakukan? Dilema etika itu kan ada tingkatannya ya, kalau ya, terhadap apa dulu, misalkan kasus anak atau kasus guru gitu ya. Ya tadi kalau kalau kita bisa minimalisir kejadian-kejadian yang menyangkut etika. Itu bisa dengan tadi, bagaimana kita bisa memberikan teladan kepada anak. Kemudian bagaimana guru, semua guru, wali kelas, kepala program bisa memberikan teladan pada anak. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan pembiasaan di sini. Alhamdulillah sih pembiasaan-pembiasaan kami itu banyak, diawali dengan budaya positif, diawali dengan baca Quran, kemudian kedisiplinan datang pagi, kemudian mereka juga bagaimana bisa memberikan kontribusi pada sekolah dengan membersihkan ruangannya, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Itu minimalisir ya. Nah, kalaupun nanti ada kejadian misalkan guru atau siswa, secara bertahap biasanya saya secara personal. Kalau karena guru misalkan, ya saya ketemu dengan gurunya, ngobrol langsung. Kemudian bagaimana masalahnya. Kalau emang terjadi antar guru atau antar lembaga di jurusan masing-masing itu terjadi, baru nanti kita rembuk bersama. Jadi intinya adalah bagaimana kebersamaan ini bisa diterapkan sehingga sekolah ini bisa kondusif. Nggak bisa kalau sekolah ini tidak ada kerja kebersamaan, nggak ada. Kolaborasi tidak ada. Sehingga ya tadi budaya positif dilakukan di sekolah itu diantaranya kan kolaborasi, kebersamaan, tidak saling curiga, kemudian saling percaya dan tanggung jawabnya masing-masing. Itulah yang coba kita harapkan di sekolah ini bisa terjadi itu. Semua masalah mungkin tidak ada jawaban atau solusi. Tinggal bagaimana kita strategi mencari solusi itu. Tidak sendiri-sendiri, tidak masing-masing, tidak sektoral, tapi bagaimana kita semua rembukan sama-sama, semua yang terlibat dari kepentingan itu, sehingga keputusannya pun keputusan yang bersama. Kalau keputusan bersama kan enak, Bu. Mereka nggak usah lah nanti saya yang memberikan argumentasi. Mereka yang terlibat di sini mereka akan memberikan argumentasi dengan sendirinya. Jadi tugas saya malah lebih ringan, ya kan? Iya betul Pak. Nah ini Pak, berarti tadi Bapak bekerja sama ya dengan tim gitu ya. Ya. Kalau di sini berarti ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, insya Allah sih semua guru di sini terlibat, ya. berperan, walaupun secara frekuensi bertemu dengan sayanya kurang. Tapi insya Allah guru-guru di sini ya, atau anak-anak lah secara umum baik-baik semua, dan gurunya juga baik. Cuma memang caranya mungkin berbeda. Itulah kekayaan kita. Mereka punya ciri khas, punya karakter, punya perbedaan pendapat, punya argumen. Monggo silakan disama-samakan. Argumen mereka itu muaranya ke sekolah kan. Cara monggo silakan. Nanti kalaupun nanti ada perbedaan cara, baru kita sepakati. Seperti itu menurut saya. Jadi kalau saya mah berpikirnya positif aja ya. Kalaupun mereka berbeda pendapat, justru itu kelebihan mereka. Ada justru malah yang kelihatannya sering kerjasama, justru biasanya nggak suka pendapatnya atau suka kurang kontribusinya dibanding mereka yang tidak ketemu tapi tiba-tiba memberikan kontribusi. Ada kayak gitu, ada juga. Jadi macam-macam di sini ya. Ada yang sering ketemu tapi juga ada memberikan kontribusi. Ada yang sering ketemu yang biasa-biasa saja. Ada yang jarang ketemu tapi begitu dengan kontribusi bagus. Iya, ada yang begitu. Dan itulah kekayaan sehingga saya nggak akan memilah, kamu mau begini, nggak akan memilah. Saya memilah semua itu potensi, cuma caranya saja yang berbeda gitu ya. Masuk sama ibu misalkan, ibu sering ketemu, ya mungkin kalau ibu memberikan kontribusi alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Mungkin caranya seperti itu mungkin ya. Pak. Oke, satu lagi nih ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi di atas, nah pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Banyak pelajaran. Ya kita ini manusia ya, manusia menghadapi manusia. Jadi mudah-mudahan dari manusia-manusia yang ada di sini, semua memetik pelajaran masing-masing. Entah dari aspek mana dia, monggo silakan.
Karena kan kita mas sudah guru di sini kan sudah luar biasa pengalamannya. Kemudian dari kualifikasinya pun hampir rata-rata di sini 60% itu S2 semua. Betul, Pak. Jadi tidak perlulah kita ajarin seperti anak kecil. Dengan berinteraksi seperti ini langsung atau secara personal saya bertemu, itu salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya dilema-dilema etika atau dilema moral sekalipun gitu ya. Sehingga saya berharap kondusivitas sekolah dengan kita sering berinteraksi, mudah-mudahan itu jadi solusi lah. Walaupun nanti kalaupun nanti ada masalah besar, kita akan rembuk seperti biasa. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Mudah-mudahan. Maka, terima kasih atas Oke. waktunya dan pengalamannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kami. Semoga bermanfaat. Ya. Sukses Sehat buat. selalu ya, Pak. Amin. Dan selalu menginspirasi buat kami. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.